Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanikita Pratiwi. Di sini saya akan mempresentasikan pasar pariwisata dan juga segmentasi pasar pariwisata. Pasar pariwisata dan segmentasi pasar. Satu, pasar pariwisata. Adapun definisi dari pasar adalah suatu tempat yang terjadi proses antara penjual dan pembeli yang saling berinteraksi untuk mendapatkan keseimbangan harga atau kesepakatan atas tingkat harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Nah, kemudian ada definisi dari pasar wisata, yaitu suatu arena kegiatan pariwisata di mana terjadi interaksi antara perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang pariwisata atau paling tidak lembaga-lembaga yang terkait dengan bidang kepariwisataan. Adapun jenis-jenis pasar pariwisata, yang pertama ada tabletop. Tabletop ini merupakan bentuk pasar wisata yang paling sederhana antara pembeli dan penjual, di mana pembeli dan penjual diadakan dalam satu ruangan dan kegiatan ini hanya berlangsung selama 1 hari. Yang kedua ada travel mart, merupakan bentuk pasar wisata yang lebih besar dari tabletop. Dalam travel mart, setiap perusahaan yang bertindak sebagai penjual akan menempati sebuah ruangan yang disebut booth. Dalam booth itulah pertemuan maupun negosiasi berlangsung. Yang kedua ada bursa pariwisata, yang merupakan bentuk pasar wisata yang terbesar. Pesertanya datang dari seluruh penjuru dunia dengan pengelompokan kunjungan berdasarkan negara atau benua. Yang keempat ada travel exchange atau travels, merupakan bentuk pasar wisata di mana interaksi antara pembeli dan penjual diatur sedemikian. Sekian presentasi yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Travel exchange. Nah, adapun jenis-jenis dari pasar pariwisata berdasarkan produk pariwisata yang dihasilkan, itu ada pasar pariwisata dengan produk liburan yang tengah ramai dengan berbagai penawaran layanan dan fasilitas, karena masing-masing orang memiliki standar liburannya sendiri. Nah, seiring dengan beragamnya standar dan motivasi orang dalam melakukan liburan, pasar dengan produk liburan berkembang sangat luas. Nah, yang kedua ada pasar pariwisata dengan produk tamasya. Biasanya kegiatan dalam pasar pariwisata ini lebih mudah bagi wisatawan karena produk yang ditawarkan sudah digabungkan dan membentuk beberapa paket wisata yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga ada pasar pariwisata dengan produk studi tour, di mana pasar pariwisata jenis ini biasanya penuh dengan permintaan akan tur ke tempat-tempat yang menyediakan fasilitas pembelajaran. Nah, yang terakhir ini ada pasar pariwisata dengan produk perjalanan bisnis yang ditunjukkan untuk umum, namun khusus bagi mereka yang ingin melakukan perjalanan dengan tujuan bisnis. Nah, perjalanan bisnis ini cenderung singkat dan padat. Nah, bab kedua ada segmentasi pasar yang terdiri dari subbab segmentasi pasar dan dasar-dasar dari segmentasi pasar. Definisi dari segmentasi pasar ini adalah proses mengelompokkan keseluruhan pasar yang heterogen menjadi kelompok-kelompok atau segmen-segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, atau respon terhadap program pemasaran strategik. Nah, adapun alasan-alasan pentingnya melakukan segmentasi pasar bagi seorang produsen, yaitu satu, segmentasi pasar memudahkan suatu perusahaan dalam pemasaran, di mana dengan menggunakan segmentasi pasar ini akan lebih tertuju pada kelompok masyarakat mana yang akan kita pasarkan produknya. Nah, yang kedua itu ada segmentasi pasar, cara untuk menemukan ceruk pasar. Ceruk pasar ini biasanya memiliki tekanan yang kompetitifnya lebih kecil, jadi akan lebih memudahkan produk akan laku terjual.
Nah, yang ketiga ada dapat membuat efisiensi permudahan dalam memfokuskan sumber daya. Nah, yang keempat ada masyarakat yang heterogen yang membutuhkan segmentasi pasar. Nah, yang terakhir ada semakin banyaknya produsen dalam pasar sehingga memerlukan penetapan segmentasi pasar. Adapun keuntungan dari segmentasi pasar ini, 1. Mendesain produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. 2. Menganalisis pasar. 3. Menemukan peluang atau niche. Yang keempat, menguasai pasar yang superior dan kompetitif. Yang terakhir, menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Nah, ada pun kriteria segmentasi pasar yang efektif. Yang pertama, berbeda atau distinktif, menunjukkan segmen tersebut memiliki karakteristik dan perilaku pembelian yang berbeda dari segmen lain. Yang kedua, dapat diukur atau measurability, menunjukkan bahwa besar daya beli setiap segmen harus dapat diukur dengan tingkat tertentu, meskipun pada kenyataan beberapa variabel tertentu tidak mudah diukur. Nah, yang ketiga, dapat dicapai atau accessibility, yang menunjukkan seberapa jauh segmen dapat dijangkau dan dilayani dengan efektif. Yang kelima ada layak atau visibility, menunjukkan seberapa jauh program-program efektif dapat disusun untuk menarik minat segmen. Dan yang terakhir tentunya dapat memberikan keuntungan atau profitable, yaitu bahwa segmen pasar yang dituju dapat memberikan keuntungan secara finansial kepada perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun dasar-dasar dari segmentasi pasar ini, yaitu yang pertama ada segmentasi demografis. Segmentasi demografis sendiri ini membagi pasar pada variabel seperti usia, ukuran keluarga, kehidupan keluarga, siklus, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kebangsaan, dan kelas sosial. Faktor demografis ini dipilih sebagai dasar paling umum yang digunakan untuk menetapkan segmentasi kelompok pelanggan. Salah satu alasannya adalah bahwa tingkat variasi kebutuhan, keinginan, dan penggunaan konsumen masih berhubungan erat dengan variabel demografis, dan variabel demografis ini lebih mudah untuk diukur daripada variabel lainnya. Adapun yang kedua, segmentasi geografis, di mana dalam segmentasi ini menghabiskan pembagian pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda, seperti dalam negara bagian, wilayah provinsi, kota, ataupun lingkup yang paling terkecil yaitu rumah tangga. Nah, yang ketiga ada segmentasi psikografis, di mana segmentasi ini lebih menggunakan aspek psikografi dan demografi guna lebih memahami konsumen itu sendiri. Nah, yang terakhir ada segmentasi perilaku, di mana perilaku pelanggan terhadap produk tertentu yang mencakup penggunaan produk, kesetiaan, predisposisi pembelian, dan pengaruh pembelian yang semuanya dapat digunakan untuk manajemen pasar konsumen dan pasar industrial. Nah, yang ketiga ada perubahan sisi penawaran dan permintaan. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu. Adapun pengertian dari penawaran itu adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu pada periode tertentu dan pada tingkat harga tertentu. Nah, adapun perubahan sisi penawaran dan permintaan setelah dilakukannya segmentasi pasar, di mana dari penawaran sendiri ini akan berubah terkait dengan kuantitas produk yang akan ditawarkan kepada konsumen, di mana kuantitas ini akan lebih terdata karena sesuai dengan jumlah segmen konsumen yang akan dituju. Nah, yang kedua ada
Dari sisi permintaan ini, kuantitas produk yang telah diestimasi sesuai dengan jumlah data segmen konsumen akan dapat membuat permintaan dari konsumen ini dapat terpenuhi dengan baik.